Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Syariatun Imah dan Sinta Nuriyah akan menjelaskan hasil diskusi tentang tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Nah, sebelum membahas ke intinya, kita mulai dulu nih dengan definisi tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa pakar yang berpendapat mengenai tujuan pendidikan nasional. Di sini kami mengambil pendapat humanis, romantik, dan pragmatik. Kemudian menurut behavioristik, menurut alternatif yakni dari para kaum humanis realistik dan realisme kritis. Kemudian menurut Syaibani. Nah, menurut humanis, romantik, dan pragmatik, definisi dari tujuan pendidikan adalah tujuan pembelajaran, di mana di dalamnya harus ada pengalaman belajar yang melekat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pengalaman belajar itu sendiri. Untuk menurut behavioristik, di sini dikatakan bahwa tujuan pendidikan itu tidak melekat di setiap proses pendidikan, melainkan dirumuskan sebelum proses pelaksanaan pendidikan, dan rumusannya ini hanya terbatas untuk pencapaian kompetensi khusus, di mana kompetensi ini ditujukan untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan. Nah, sedangkan untuk alternatif atau kaum humanis realistik dan realisme kritis, di sini berpendapat bahwa tujuan dari definisi tujuan pendidikan nasional sendiri adalah bantuan yang diberikan kepada setiap orang untuk mencapai perkembangan maksimal dan optimal. Nah, perkembangan maksimal dan optimal ini dalam bentuk apa? Yakni dalam bentuk kemampuan intelektual berupa kemampuan menguasai pengetahuan, terus kemudian kemampuan afektif dengan yakni kepribadian mandiri, terus kemampuan psikomotorik yang berupa unjuk kerja produktif. Nah, yang terakhir itu kami mengambil pendapat Syaibani. Di sini beliau mengatakan bahwa definisi tujuan pendidikan itu ada 3, tujuan tertinggi, umum, dan khusus. Tujuan tertinggi itu di sini dikatakan bahwa tujuan yang tidak dibatasi oleh tujuan lain, sekalipun bertingkat-tingkat di bawah tujuan yang lain, kurang dekat dan kurang umum daripadanya. Nah, untuk tujuan umum sendiri yakni perubahan-perubahan yang dikehendaki yang diusahakan untuk mencapainya. Sedangkan tujuan khusus menurut Syaibani ini adalah perubahan yang diinginkan dan bersifat cabang atau bagian-bagian yang termasuk tiap tujuan atau utama. Nah, dari beberapa pendapat itu tadi, kami menyimpulkan bahwa definisi dari tujuan pendidikan nasional itu adalah sarana untuk mencapai sebuah pencapaian dalam dunia pendidikan nasional. Tujuan pendidikan ini kemudian dirumuskan sebelum pelaksanaan. Nah, sedangkan pengaplikasiannya ini dilakukan selama proses pelaksanaan pendidikan. Nah, diberikan kepada siapa pendidikan nasional ini? Tujuan pendidikan ini itu diberikan kepada setiap orang, di mana tujuan pendidikan ini bertujuan membentuk kemampuan menguasai pengetahuan, dibarengi dengan sifat kepribadian tanggung jawab, mandiri, dan berunjuk kerja produktif. Nah, untuk pembahasan mengenai tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional dalam perspektif Al-Quran ini akan dijelaskan oleh
teman saya yakni Mbak Sinta Nuriyah. Baik, di sini saya Sinta Nuriyah, NIM 085 dari angkatan 2018. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai tujuan pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Seperti yang kita tahu, tujuan pokok pendidikan Islam ini mengenai menjadikan manusia yang menyembah atau beribadah dan berserah diri hanya kepada Allah, mengembangkan potensi, dan menanamkan akhlak yang mulia. Adapun ini termaktub pada Quran surat Al-Dzariyat ayat 56, Al-Furqan ayat 63, dan Al-A'raf ayat 56, serta Ali Imran ayat 112. Di sini kita mengambil 4 ayat Al-Quran. Dan yang pertama yaitu Quran surat Al-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan hanya beribadah kepada Allah. Nah, ini menurut Al-Qurtubi mengatakan bahwa liya'budun memiliki makna liyuwahidun yang artinya mengesahkan Allah. Jadi ini menunjukkan perilaku manusia yang hanya harus beribadah kepada Allah dan mengabdi hanya kepada Allah. Kemudian dalam Quran surat Al-Furqan ayat 63 ini menerangkan tentang menciptakan manusia yang mampu mengekspresikan diri sebagai orang yang saleh di masyarakat. Arti dari orang saleh ini sendiri dalam bahasa Islam atau Al-Qur'annya disebut dengan akhlakul karimah. Nah, ini bukan hanya pada sikap akhlakul karimahnya saja. Di sini kita mencakup ketercapaian sebuah sifat yang inheren atau bertujuan, ketercapaian antara hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam. Dan ini ada sangkut pautnya dengan Quran surat Al-A'raf ayat 56 dan Ali Imran ayat 112. Kemudian untuk tujuan pendidikan Islam ini kita lebih spesifikkan lagi. Ada yang tujuan pendidikan jasmani, tujuan pendidikan rohani, akal, sosial. Nah, ini kita akan kupas satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan jasmani. Ini menekankan pada mempersiapkan diri manusia sebagai pengembangan tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik. Jadi tujuan adanya pendidikan ini menciptakan atau membangun manusia ini untuk dipersiapkan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pendidikan rohani. Di sini menitik beratkan pada peningkatan jiwa kesetiaan kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islami yang berpusat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi di sini menuntut manusia untuk hanya beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga tujuan pendidikan akal. Nah, ini sangat kental kaitannya dengan intelijensi atau menemukan kebenaran dan sebab yang telah diberitahukan oleh Allah tentang kekuasaan Allah. Jadi di sini bertujuan untuk manusia untuk menelaah dengan akalnya tentang semua kekuasaan dan keesaan Allah SWT. Kemudian yang keempat tujuan pendidikan sosial. Nah, ini lebih menekankan kepada bagaimana caranya kita untuk berkehidupan dengan masyarakat, membentuk kepribadian yang utuh yang memiliki substansi fisik dan psikis manusia. Nah, di antara keempat ini, tujuan pendidikan jasmani, rohani, akal, sosial, di sini ada titik fokus atau titik tariknya, yaitu bertujuan untuk membentuk manusia itu menjadi insan kamil atau insan yang sempurna atau manusia yang sempurna. Nah, kemudian lanjut ke tujuan pendidikan di Indonesia dalam perspektif Al-Quran. Di sini kita mengambil garis benang merahnya tentang konsep pendidikan nasional dan konsep pendidikan dalam Al-Quran. Ini terdapat kesamaan, yaitu diantaranya kesamaan visi, yakni membentuk manusia yang bertakwa, cerdas, dan terampil. Nah, di sini kita mengambil dua pokok
mengenai tujuan pendidikan di Indonesia dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kedua mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya. Nah, jadi seperti itu mengenai ulasan tentang tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi pada kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.